Audio Jungle. Audio Jungle. Ancaman terhadap ekologi perairan air tawar ditinjau dari aspek antropogenik. Antropogenik. Bahan pencemar atau polutan adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Berdasarkan cara masuknya ke dalam lingkungan, polutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu polutan alamiah dan polutan antropogenik. Polutan antropogenik adalah polutan yang masuk ke badan air akibat aktivitas manusia, misalnya kegiatan domestik, kegiatan urban atau perkotaan maupun kegiatan industri. Jadi, antropogenik secara umum adalah bahaya lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Jenis-jenis pencemaran antropogenik: sampah dan limbah pabrik, adanya pertambangan dan tumpahan minyak, pencemaran air di lingkungan sekitar. Sampah dan limbah pabrik. Penyebab pencemaran air yang sudah menjadi rahasia umum yakni adanya sampah dan limbah pabrik. Hingga kini sudah banyak sekali kasus ditemukan sampah di dalam perut hewan. Tak hanya itu, limbah pabrik juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Masih ada beberapa kasus di mana pabrik tertangkap membuang limbah ke sungai maupun laut. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi ekosistem. Bagaimana tidak, limbah yang dikeluarkan tersebut belum diolah terlebih dahulu. Adanya pertambangan dan pertumpahan minyak. Pertambangan juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Pengolahan sejumlah barang tambang secara langsung ke air ataupun melalui udara inilah yang nantinya akan turun ke air. Dampaknya tentu akan mempengaruhi kualitas dari air itu sendiri, terlebih pada pertambangan batu bara. Pencemaran air di lingkungan sekitar. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni sumber makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Dampak pencemaran antropogenik. Dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap estetika lingkungan. Dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air juga terhambat. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan vessel coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Audio Jungle. Dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat, di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah, minyak, atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Upaya-upaya penanggulangan ancaman antropogenik.
Mendaur ulang bahan bekas. Barang-barang yang dapat didaur ulang biasanya sering sekali tidak terpikirkan oleh manusia saat ini dan membuangnya sembarangan, seperti membuang barang tersebut ke sungai atau ke laut. Contohnya saja seperti botol mineral yang dapat didaur ulang menjadi mainan anak-anak, plastik-plastik bermerek yang bisa didaur ulang menjadi tas atau alas dan lain-lain. Alas, kertas, dan lain-lain. Audio Jungle. Menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, maka air di sekitar kehidupan kita tidak akan mudah tercemar, sehingga air yang dipakai dan yang dikonsumsi tidak tercemar dan kotor, serta aman untuk digunakan. Sampah-sampah yang ada di sungai, di selokan, maupun di jalanan sangatlah berpengaruh bagi kelestarian air yang dikonsumsi bagi makhluk hidup, sebab dapat mencemari air dan mempengaruhi kebersihan air sebelumnya. Audio Jungle. Tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Biasanya, pabrik-pabrik yang berada di sekitar perairan seperti sungai, danau, dan laut akan membuang limbah pabriknya ke perairan tersebut. Ini akan menyebabkan pencemaran air akan terjadi. Air sungai dan laut akan menjadi kotor dan tercemar sehingga tidak dapat lagi dipakai oleh makhluk hidup dan akan lebih mudah menjadi penyebab pemanasan global. Audio Jungle. Membuang bahan kimia dengan benar. Bahan kimia tersebut sangatlah berbahaya bagi kelestarian dan merusak lapisan atmosfer di kehidupan ini. Bahan-bahan seperti cat, polimotor, atau bahkan bahan kimia lainnya jika dibuang dengan sembarangan seperti membuang bahan-bahan tersebut ke sungai atau selokan serta sumber-sumber air akan dapat mencemari air di sekitarnya. Dampaknya akan kembali ke manusia itu sendiri. Air akan tercemar dan susah untuk dicari dan dikonsumsi. Menciptakan lingkungan yang asri. Dengan lingkungan yang asri, maka lingkungan di sekitarnya dan ekosistem di sekitarnya akan terjaga dengan baik. Perairan pun tidak mudah untuk tercemar dan bersih. Dalam menciptakan lingkungan yang asri tersebut bisa dilakukan melalui rumah kita sendiri. Lingkungan rumah yang asri akan menciptakan fungsi lingkungan hidup tersebut menjadi bersih, begitu juga dengan sektor air yang dipakai dan dikonsumsi. Meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Meminimalkan penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara yang sangat tepat untuk melindungi perairan global saat ini. Karena ketika bahan-bahan kimia yang telah dipakai larut ke dalam air, maka mereka akan dapat merusak ekosistem air tersebut. Mengurangi penggunaan air. Penggunaan air yang digunakan secara boros dan tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan kekeringan. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti mandi yang terlalu lama, lupa untuk mematikan air keran setelah mandi, atau memakainya atau juga setelah menyiram bunga dan membersihkan kendaraan. Membuang sampah pada tempatnya, seperti halnya menjadi penyebab salah satu bencana banjir dan terjadinya pencemaran air adalah sampah yang ada di mana-mana. Dengan sampah tersebut, maka air pun akan sangat mudah tercemar dan kotor, serta dapat menyumbat aliran sungai dan selokan, sehingga dapat merusak kelangsungan hidup manusia dan ruang publik untuk kehidupan, dan air akan susah untuk dikonsumsi seperti biasanya. Mencegah adanya penebangan pohon secara liar. Hal ini sangat perlu diketahui dan dicegah, sebab dengan adanya penebangan pohon secara liar atau menebang pohon-pohon yang ada di hutan akan mengakibatkan tercemarnya sumber-sumber mata air yang ada di sekitarnya. Ini akan mengakibatkan sumber-sumber tersebut akan tercemar dan tidak dapat dikonsumsi lagi oleh makhluk hidup. Bahkan akan menimbulkan pengaruh pada kesehatan makhluk hidup itu sendiri. Selain itu, ekosistem yang ada di sekitarnya akan tidak seimbang. Mengadakan reboisasi pada hutan.
Dengan adanya reboisasi akan mengurangi dampak akibat kerusakan hutan. Pohon-pohon tersebut akan terjaga kelestariannya yang juga mempengaruhi kelestarian ekosistem sumber-sumber air yang ada di sekitarnya, sehingga sumber-sumber air tersebut tidak tercemar dan bersih serta dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Tidak mengambil air sumur secara berlebihan. Masyarakat saat ini ketika mengambil atau menggunakan sumur-sumur yang ada seperti sumur resapan, mereka mengambilnya secara sangat berlebihan tanpa memikirkan betapa pentingnya dalam menghemat sumber air yang memberikan manfaat sumur resapan. Sebab, jika air bersih yang ada di sumur-sumur tersebut dikuras atau diambil secara berlebihan, maka sumber air tersebut akan berkurang dan kering, sehingga akan terjadinya kekeringan air dan masyarakat akan kebingungan dalam mencari air bersih.